Oke, halo guys. Kali ini pick a card dengan tema apa yang dia pikirkan sekarang ini atau saat ini. Oke, dan seperti biasa dari kiri ke kanan kamu bisa pilih kartunya dari kiri ke kanan. Oke. 1, 2, 3, 4. Yang pertama abundance. Yang kedua renewal. Ketiga enlightenment. Dan yang keempat wisdom. Oke, untuk kamu yang masih mau pilih kartunya, kalian bisa pause aja videonya sambil kalian pilih dulu. Oke, dan seperti biasa kita mulai dari nomor 1. Oke, aku pinggirin dulu. Oke, nomor 1 abundance. Oke. Di sini ada letter, sorrow, wave of power, ocean of eternal love, dan ada transforming. Intense, concentrated, hold, focus, clear, burning, illuminating, penetrating, and digesting. Oke. Geser sedikit kartunya. Oke, give me a minute. Aku tune in dulu. Oke, aku ngerasa orang ini, siapapun dia, aku ngerasa dia punya chronic atau deep rooted issue tentang dirinya sendiri. Aku ngerasa dia orang yang punya insecurity cukup tinggi, dan sometimes dia merasa they're not worth of love or worth of someone yang istilahnya yang good, baik gitu loh. They always think about negative things. Dia selalu punya pikiran selalu negatif terus. Pikirannya selalu jelek. Dia kayak see from the negative perspective. Selalu melihatnya dari perspektif yang negatif. Dan aku ngerasa orang ini kayaknya, aku ngerasanya orang ini pengen bicara sama kamu, tapi setiap kali dia mau ngomong kayak nggak bisa keluar. Dia pingin jujur sama masalah hidupnya dia, masalahnya dia, tapi selalu aja nggak bisa keluar dari mulutnya. Kayak cuman kadang tuh cuman kayak nyampe di tenggorokan doang. Dan dia selalu melihat hidupnya itu kayak dia selalu ngelihat dirinya itu unfortunate. Jadi dia selalu ngeliat dirinya tuh gagal. Dia selalu fokus di gue pasti gagal lah, gue pasti nggak bisa lah. Dan sometimes dia juga berpikir tentang hubungan seperti itu, kayak enggak lah, gue nggak mampu, masa sih dia mau sama gue. Lacking of self worth. Tapi menurutku ini cukup besar sih. Orangnya aku nggak tahu, mungkin dia agak introvert, mungkin orangnya juga memang pendiam, atau mungkin orangnya juga nggak terlalu banyak sosialisasi.
Tapi aku ngerasa di dalamnya dia tuh kayak punya anger. Mungkin karena dia punya goals yang nggak pernah tercapai, atau karena memang ya dia nggak pernah mau usaha lebih gitu, karena selalu pikirannya jelek terus gitu. Jadi kayak aku ngerasa there is this burning anger di dalam dia yang nggak pernah keluar. So dia model orang yang kayak kalau sudah orangnya kelihatannya tenang, tapi begitu kena sisi yang bisa nge-trigger masalah dia yang di dalam, itu dia bisa kalau ngamuk tuh bisa kayak gunung meletus. Mungkin kamu pernah lihat, mungkin juga tidak. Tapi aku ngelihat dia kayak banyak amarah. Aku nggak tahu apakah dia pernah dibully waktu dia kecil, I don't know. Ataukah dia punya masalah dengan keluarga, aku nggak tahu. Tapi yang pasti aku ngelihat di sini ada semacam anger issue, anger and emotional issue. High Priestess, Ten of Cups. Aku ngelihat ada kemungkinan orang tuanya itu cukup controlling. Kayak dia nggak pernah dikasih kebebasan mungkin waktu kecil, atau mungkin keluarganya punya ekspektasi berlebihan sama dia. Aku ngerasa ini orang punya masalah yang cukup berat sih. Dan they really need healing. They really need healing. Dia nggak pernah benar-benar mendigest ya, mengunyah atau memproses emosinya secara baik. Aku ngeliatnya. Jadi kayak dia selalu menghindar. Makanya kenapa orang-orang yang nggak pernah memproses emosinya secara baik, sekali ngamuk tuh benar-benar ngamuk gitu. Dan wow. So, okay, this person really now having a very deep transformation period. Jadi ini orang sekarang lagi di dalam masa transformasi besar banget. Yang mana kalau aku ngelihat semua masalah-masalah dia dulu yang di dalam, yang dulu dia simpan rapat, sekarang keluar semua. Or at least beberapa itu keluar, dan itu membuat dia stres karena it's really painful. Kalaupun bukan dari masa kecil, mungkin dari pasangan sebelumnya, ada kemungkinan dia pernah menikah, atau bahkan sekarang masih dalam ikatan pernikahan. Aku ngelihat di sini ada kemungkinan, aku nggak tahu kenapa, tapi aku ngerasa kayak ada kemungkinan emotional abuse. Mungkin pasangannya, kalau pun bukan orang tuanya, pasangannya itu suka abuse dia secara emosional. Dalam artian, lu mah payah lah, lu mah apa sih yang lu bisa. Jadi kayak, dan kadang mungkin bulinya dengan cara seperti itu. Menurutku itu bully loh. Oke. Dan aku ngerasa dia tuh pingin curahin ini gitu loh, tapi dia nggak pernah bisa. Kasihan sih sebenarnya, tapi ya balik lagi, itu pilihan dia untuk masih mau tetap ada di situ. So aku ngelihat sekarang ini dia dalam transformasi besar-besaran, yang dimana kalau aku ngelihat bahkan mungkin dia menutup diri, dia nggak mau ketemu orang karena dia takut kalau dia ketemu sama orang itu dia nggak bisa jaga emosi. Dan aku merasa dia mendambakan seorang pasangan atau sebuah hubungan yang dia itu dipahami. So aku ngerasa selama ini, mau itu dari keluarga ataupun dari pasangan sebelumnya, aku ngerasa dia selalu merasa dia tidak dipahami. Dia selalu merasa orang banyak ekspektasi ke dia, sedangkan orang tuh nggak bisa mengerti mau dia apa. Kadang gini loh, susahnya orang ada yang memang dia orangnya trying to please ya, kayak mencoba membuat orang lain tuh happy gitu, tapi padahal sebenarnya dirinya
juga minta untuk dimengerti, tapi karena dia selalu memberi, dia yang selalu diminta tolong sama orang, sedangkan orang berpikir dia baik-baik aja gitu loh. So aku ngerasa di sini dia orang yang sangat tidak dipahami sama orang, dan dia merasa tidak ada yang bisa memahami dia selama ini. Apakah itu termasuk kamu? Bisa jadi. Dan sebenarnya dari dalam hati kecil aku ngelihat dia pingin banget ngomong, kayak pingin marah, pingin ngomong, pingin marah, kayak lu pikir lu doang yang pengen disayang, lu pikir lu doang yang pengen dimengerti, lu pikir gue nggak perlu, gue juga manusia, gue juga butuh dimengerti. Kalau dia bisa ngomong, dia akan ngomongnya kayak gitu. Nah, kalau menurutku ini salah satu bentuk transformasi dia, di mana dia harus berani untuk ngungkapin. Paling enggak dia harus berani untuk ngomelin orang kayak apa kayak gitu loh. Karena dia terlalu menurutku menutup rapat apa yang dia rasakan dan apa yang dia inginkan. Mungkin karena dia takut orang melihat dia itu tidak mampu. Mungkin juga karena orang ini sebenarnya emosinya gubrak-gubrakan di dalam gitu. Dan salah satu cara buat dia healing adalah dia harus berani untuk keluarin apa yang ada di dalam dia gitu loh. Itu salah satu cara dia healing. So kalau dia belum bisa untuk ngomong, ya dia belum akan bisa healing. So aku nggak tahu apakah dia mungkin pergi ke terapis atau dia pergi ke psychiatrist, aku nggak tahu, tapi they need that sih sebenarnya, or at least coaching. Ini orang butuh sekali teman bicara gitu. Dan aku ngelihat selama ini orang ngelihat dia tuh kayak fine aja, orang bahkan ekspektasi banyak ke dia, sedangkan semua masalah orang dia tumpuk gitu loh, dan juga masalah dia sendiri. That's why dia butuh pengeluaran yang kayak gimana sih, rumah nggak punya jendela tuh rasanya pengap kan pasti. Nah nggak ada ventilasinya karena dia nggak ada teman bicara. Makanya aku bilang kasihan nih orang gitu loh sebenarnya. Tapi ya balik lagi, itu pilihan dia. So dia harus bisa benar-benar mencoba untuk terbuka tentang istilahnya ya, biar gimana pun ya, hey lo tuh manusia juga gitu loh. You need to be nurtured juga gitu. So aku ngerasa kalau yang aku lihat di sini, ini lagi masa-masa dia dihadapkan dengan situasi kayak universe lagi ngedorong dia. Kalau lo jangan semua beban diri lo, semua beban hidup lo itu lo pikul sendiri gitu. Atau beban orang pun lo yang pikul gitu. Sedangkan lo sendiri nggak bisa ngungkapin. Jangan salah lo, ini issue. Dan ini yang membuat orang depresi lo. Jangan salah. Dia orang yang sangat penyayang sebetulnya. Tapi salah cara ngungkapinnya dan salah cara, sebelum dia perhatiin orang, dia harus perhatiin dirinya sendiri dulu. Ini pelajaran tentang self love buat orang ini. Besar sekali pelajarannya untuk self worth and self love ini orang. Oke, jadi kalau ditanya sekarang kabarnya dia gimana? Aku ngelihat kabarnya dia sekarang ini lagi di dalam situasi yang benar-benar dia lagi dihadapkan sama dirinya sendiri, menghadapi perasaan-perasaan gak enaknya itu, kecewanya dan segala macam, dan dia lagi dihadapkan dengan kenyataan dan kebenaran kalau ya kayak yang atas ngasih tahu ya, lo sih gitu loh, gini lo begini terus, makanya hidup lo begini, makanya lo depresi. So aku ngelihat ini bicara tentang dia harus mengikuti kata hatinya. Aku ngelihat the world, walaupun ini the world ya, tapi aku juga ngelihat ini sebagai freedom. So you have to be as a free person, free to explore, free to express gitu loh.
Dia orang yang tidak mengekspresikan dirinya dan find the contentment, find the fulfillment di dalam dirinya sendiri. Jadi pada saat kalau dia mengharapkan orang lain, otomatis orang nggak ngerti, akhirnya dia berekspektasi dan dia selalu merasa kecewa karena orang nggak ngerti apa yang dia mau gitu loh, karena dia juga nggak pernah ekspres gitu. Nah ini salah satu masalah dia yang paling besar menurutku. Jadi semua masalah hidup dia tuh sebenarnya dari sini. Dan aku ngelihat sekarang lagi intens-intensnya ya, karena ini juga keluarnya fire dan ini ocean of eternal love. Aku lihatnya ini bicara tentang emotion dan dark night of the soul. Jadi dia lagi facing their own self. That's okay. That's healthy actually. Okay, so guys, untuk di video lanjutannya aku akan lihat bagaimana dia ke kamunya ya. Ini kan kabarnya dia, tapi aku akan lihat bagaimana dia ke kamunya di readingan lanjutannya yang kalian bisa beli di websiteku. Video lanjutannya bagaimana cara belinya, kalian bisa baca komen paling atas di video ini untuk bagaimana cara beli video lanjutannya. Okay? So thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Renewal. Alright, kartunya di sini ada ship. Comparison. Receptivity, hidden path, dan growth. Oke. Sama nih, ini juga bicara tentang pencarian diri nih. Masalahnya di tahun 2020 ini especially, apalagi sekarang ada pandemi corona. Tahun ini tuh memang tahun dahsyat menurutku. Dari berapa tahun lalu, 2 tahun lalu aku udah pernah bilang. Sebenarnya mass awakening itu dimulai dari 2018-2019 sebenarnya. Tapi orang-orang yang awaken sebelum 2018 itu biasanya pendahulu, yang dimana mereka yang sudah awaken sebelum 2018 itu punya orang-orang yang punya tugas. Nah, setelah mereka awaken, kalau menurutku loh ya, setelah mereka awaken, barulah mulai mass awakening. Aduh, ini energinya berat banget. Oh my god. Yang tadi juga berat, ditambah lagi ini juga. See, kartunya aja The Hermit. 5 of Swords. And then 5 of Swords. Seven of Swords. Alhamdulillah. Oke, so ini sword kartunya nih. Aku ngelihat orang ini, kamu jangan harapin lagi kalau menurutku. So, I'm so sorry to say this, tapi orang ini dalam pencarian diri yang panjang soalnya. Kalaupun kamu nungguin dia, I don't know ya, I don't know. Kalau menurutku jangan. Aku ngelihat orang ini sudah keluar dari hidup kamu.
Aku nggak berani bilang ini jodohmu atau bukan jodohmu ya, aku nggak mau bawa ke sana. Tapi yang pasti kalau kamu dalam kondisi menunggu, aku kasih tau kamu better not. Karena aku ngelihat dia sekarang ada dalam journey hidup dia. Apakah ini termasuk spiritual journey? Yes, pastinya. Tapi ini bicara tentang jati diri yang dimana aku ngelihat dia akan banyak up and down dalam hidupnya, atau mungkin dia pernah menghadapi itu termasuk sama kamu, dan dia merasa mungkin selama ini dia banyak punya pasangan gonta-ganti dan akhirnya dia memutuskan kalau relationship is not for them right now. So makanya aku bilang jangan ngarepin orang ini. Karena kalau aku lihat memang dari yang di atas juga ini bukan masanya dia untuk bicara relationship sama sekali. Ini bicara tentang personal growth dan personal life dia, bukan di luar relationship sama siapapun. Ini pencarian jati diri, dia nggak tahu apa yang dia inginkan, so aku bisa ngelihat it will take years, bukan months, years sudah pasti. Banyak hal di dalam hidupnya yang sebenarnya dia sendiri juga mungkin lari dari kenyataan. Dia nggak pernah tahu apa yang dia inginkan, so dia mungkin banyak menyakiti orang dan pelan-pelan mungkin dia menyadari, pelan-pelan mungkin dia pernah nyakitin kamu banget. Dan apakah dia, kalau kamu berpikir apakah dia regret, I don't see it now at least. Karena mungkin yang dia sakitin bukan cuma kamu. Jadi aku ngelihat dia lagi masuk ke dalam satu situasi, especially this card. Aku ngelihat dia orang yang menutup diri. Bahkan loh ya, dia mungkin sempat mempertanyakan keberadaan Tuhan sebenarnya. Dan aku ngerasa orang ini selalu punya perasaan tidak tenang, selalu merasa hidupnya, dia nggak pernah grateful lah intinya. Dia selama dia hidup ini sampai sekarang, dia nggak pernah ngerasa grateful sama sekali. Aku ngerasa ini orang dulunya entah playboy atau playgirl nih. Dia mencoba mencari kebahagiaan tapi dia nggak pernah ketemu. So pada ujungnya biasanya aku sering bilang hurt people. So mungkin kamu ada kebencian sama dia, kamu punya dendam sama dia. Tapi ya balik lagi, kenapa dia melakukan ini semua? Aku tidak membenarkan dia ya. Tapi kenapa dia membuat ini semua? Karena dia sendiri pun di dalamnya pasti punya pain. Orang yang nyakitin orang karena dalamnya dia sakit. So aku ngerasa mungkin pelan-pelan dia akan menyadari. Ini masih tahap lari loh. Ini masih tahap kabur. Aku ngelihatnya belum nyampe kepada kesatu. Pelan-pelan kesadaran diri aja belum nyampe pintunya kalau aku bilang. Tapi nggak lama lagi dia akan nyampe pintunya. Dan kemungkinan beberapa dari mereka akan pergi traveling, mungkin juga akhirnya memilih kerja untuk jauh dari lingkungan dia atau bahkan ke luar negeri. Aku ngerasa dia selalu merasa tidak nyaman, tidak happy sama hidupnya dari sisi manapun. Dia ngerasa secara emosi juga nggak ada yang benar-benar. Aku ngerasa mungkin dia nggak pernah benar-benar mencintai orang atau pernah disakiti sangat sama orang. Tinggal dua itu. Dia nggak pernah benar-benar mencintai orang atau dia pernah sangat disakiti sama orang. Aku nggak tahu yang mana. Tapi yang pasti dia punya pain yang cukup dalam yang selama ini dia nggak pernah mau buka itu, bahkan ke dirinya sendiri dia menganggap itu tidak ada. Dan this person can be very selfish karena memang dia tidak ada empati. Setelah dia pernah disakiti, kalau dia pernah ya,
itu luka batin yang sangat mendalam, yang mungkin bahkan dia sendiri bahkan punya dendam. Tapi bukan dendam ke seseorang, tapi dia mengeneralisir semua orang. Misalnya, ini cowok misalnya contoh, dia pernah disakitin sama seorang perempuan, dan dia akan mengeneralisir semua perempuan sama aja. Kayak gitu, cara pikirnya kayak gitu. Jadi lumayan toksik sih orang ini, lumayan toksik. So makanya that's why aku bilang, udah kamu jangan ngarepin orang ini, jangan ngarep dia nyesel dan segala macam. That's it. Feelingku sih bilang, I don't think that he will come back to your life. I don't think so. Karena ya kamu sama saja dengan yang lain-lain menurut dia, nggak ada yang spesial. I'm so sorry to say this, tapi ini apa yang aku rasain. Dan mungkin ini aja juga pelajaran besar buat kamu. Next time kamu harus bisa lebih punya standar dalam memilih pasangan. Dan aku ngelihat dia sekarang ini sedang dihadapkan ke hidden path, ya, yang mana menyatukan the marriage of spirit and matter. Jadi antara otak sama hati. Jadi dia benar-benar heart chakranya ini sangat ketutup kalau aku lihat nih. Heart chakranya benar-benar ketutup. So don't even think about this person anymore. You know? I'm serious. Dan aku ngelihat dia lagi disuruh belajar untuk menerima apa yang sudah terjadi dalam hidupnya. Mau itu dari keluarga masalahnya, atau mau itu dari pasangan masa lalunya. Intinya ada ketidakterimaan. Makanya tadi aku bilang ada kemungkinan dia punya dendam. Dan orang ini gak sehat banget. Mungkin kamu pernah merasa diselingkuhi, atau dia pernah berkali-kali selingkuh sama siapapun. Aku gak bicara tentang 1-2 orang. Oke? So makanya that's why aku bilang dari awal, ini bacaan tuh kayaknya energinya langsung berat banget kan. Toxic, soalnya toksiknya parah. Oke, so untuk file nomor 2 kita lihat. Mungkin untuk video lanjutannya, lihat apa yang sedang universe pesan dari universe ke kamu. Karena menurutku orang ini udah nggak bisa, atau mungkin ada keluar lagi nanti ada seseorang baru buat kamu. I don't know ya, kita lihat di video selanjutnya. Seperti biasa, untuk mau lihat video lanjutannya untuk kamu bisa baca komen pertama di video ini untuk bagaimana cara beli video lanjutannya. Oke? So thank you so much guys for watching, and also next video kita lanjut ke nomor 3. Bye. Oke, kita lanjut untuk file nomor 3. Enlightenment. Okay. The moon. Suppression. Corals. Wisdom. Enchanted forest. Third house, courage, communication, enterprise or journey, short journey, willpower, correspondence, friends, memory, and hearing. Ini banyak banget ya orang yang lagi awakening, banyak banget. Aku ngelihat di sini dia lagi ngerasa fragile, lagi ngerasa very vulnerable, very in touch with their emotion.
Dan intuition juga di sini, karena di sini ada the moon. Oops. Oke, aku ngerasa kemungkinan dia juga lagi mungkin sibuk dalam kerjaan, probably akan ada traveling buat dia nantinya, bukan sekarang, nantinya ke depannya. Karena mungkin sekarang enggak, karena masih PSBB. Aku ngelihat di sini juga ini sih tentang courage, willpower sih. Third house. Growth. Agak mirip sama yang nomor 1 sih. Tapi kita lihat dulu aja. Queen of Cups. Queen of Cups, King of Cups. Two of Cups. Seven of Cups. Kan aku udah bilang ini orang very emotional right now. Cups. Plus the moon. Oke, aku ngerasa ini orang, mungkin kalian sudah pacaran lama, mungkin juga putus nyambung, pernah mau mungkin punya atau mungkin tadinya mau nikah, engage. Yang aku lihat di sini dia nggak punya nyali untuk bisa ngewujudin apa yang harusnya kalian lakukan. Dia nggak punya nyali, dan dia selalu merasa bener nggak ya. Tapi kalau ditanya apakah dia cinta, mungkin karena tingkah lakunya ya, karena insecure-nya dia, karena nggak stabilnya dia, karena nggak konsistennya dia, pada akhirnya kamu melihat dia kayak ini orang serius atau enggak gitu. Pada akhirnya ya, karena yang aku lihat di sini dia sayang sama kamu, tapi untuk sampai ke jenjang selanjutnya, aku ngerasanya dia tuh kayak like a chicken shit. Sebentar, sorry. Oke, dia nggak berani untuk ngambil keputusan. Dia nggak berani ngambil keputusan. Dia selalu merasa oke, ntar dulu deh, tunggu dulu. Dia ngerasa kayak ntar deh, masih ada waktu. Gue belum yakin. Kayak gitu terus. Sampai mungkin satu hari kamu kesel, berantem. Jadi sebenarnya yang kalian berantemin mah itu aja. Dia di sini lagi di momen ini dia juga ngerasa sebenarnya tertekan. Tertekan sama apa? Tertekan sama kamu? Ada. Tertekan sama dirinya sendiri? Ada. Jadi dalam arti gini,
Dia tertekan sama kamu saat kamu bicarain tentang kapan kita nikah, kita mau bagaimana, bla bla bla. Itu yang dia tertekan. Tapi di saat yang sama, dia juga tahu kita pacaran udah lama atau mungkin umur kalian sudah tidak muda. Dan dia menyadari, bukan tidak ya, dia menyadari. Dia juga ngerasa, dia sebenarnya sadar diri dia itu orang yang suka nunda-nunda. Dia sadar kalau dirinya dia itu suka confuse sendiri, suka nggak yakin, dia sadar. Tapi sometimes dia nggak tahu harus bagaimana, karena dia ngerasa kayak iya gue tahu gue kayak gini ya gitu loh, walaupun dia nggak ngomong ke kamu ya, tapi dia ngerasa gue tahu gue kayak gini, dan itu membuat dia stres juga sebenarnya. Bahkan sometimes kalau menurutku mungkin ada sebagian dari mereka sometimes judging dirinya sendiri, kayak cemen lah lo gitu aja nggak berani, tapi ngomongnya ke diri sendiri gitu. Dan itu yang akhirnya membuat dia tertekan, karena dia harus belajar untuk berani, courage ya, dia harus belajar untuk berani. Dan memang dia harus bukan merasa ditakuti, tapi bagaimana belajar untuk sesuatu yang ingin kita lakukan. Ya pasti ada masalah, ya namanya hidup nggak mungkin nggak pernah ada masalah. Tapi bagaimana belajar, bagaimana sih kalau satu hari gue punya masalah kayak gitu tuh, gue harus ngadepinnya tuh gimana gitu. Harusnya kan cara mikirnya begitu. Kalau dia enggak, jadi takut aja udah gitu, takut aja kayaknya aduh gue nggak bisa nih gitu loh. Jadi dia nggak punya courage kalau menurutku. So dia takut sama hal-hal yang dia nggak tahu, dia nggak kenal, bahkan dia takut sama hal-hal yang dia nggak mampu untuk menghadapi. Itu dia juga takut. Kalau satu hari kita nikah, terus kita berantem, terus kita berantemnya parah, terus gue nggak bisa ngadepin, terus kita gimana gitu. Apalagi mungkin ada momen-momen dimana kalian berantem, dia overwhelming, dan akhirnya mungkin dia pergi, tiba-tiba dia nggak kontak kamu berapa hari, misalnya tiba-tiba nanti dia muncul lagi. Karena aku ngelihat dia ini orang yang masih gampang sekali juga terpengaruh sama emosi. Gitu. Jadi dia juga harus belajar istilahnya melihat itu jangan cuma dari hal buruk, satu. Dan belajar untuk menyingkapi, coping sama keadaan. Kalau memang keadaan itu sedang nggak memihak sama kita, kalau memang keadaan itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau, dan kita harus bagaimana, ya kan? Ya namanya hidup pasti ada momen-momen dimana kita nggak bisa mendapatkan apa yang kita mau, benar nggak? Ya yang tadi aku bilang, masalah itu pasti akan selalu ada. Ya namanya manusia kalau mengharapkan hidupnya baik-baik saja terus-menerus ya nggak realistis toh. Dan di sini aku ngelihat dia tuh kayak ngelihat kalau melihat ke depan itu tuh kayak semrawut gitu, kayak nggak bisa ngelihat clear kalau menurutku. Karena aku ngerasa mungkin dia tidak terbiasa untuk memutuskan masalah besar, dia tidak terbiasa untuk tegas sama dirinya. Aku ngerasainnya sih gitu. Dan sekarang ini dia lagi di masa, aku sih ngerasa kalau soal hati dia nggak berubah. Kalaupun sekarang dia lagi nggak bicara sama kamu lagi, aku sih ngeliat ini orang berkali-kali akan melakukan hal yang sama gitu loh. Udah berkali-kali nih dia kayak gini gitu loh. Aku ngeliat sekarang ini dia lagi merasa benar-benar down sih. Dia menyadari kalaupun kalian berantem banyak kontribusi dari dia, tapi dia lagi overwhelming parah kalau menurutku sekarang ini. Lagi banyak nyalain dirinya juga sih sebenarnya. Tapi aku ngelihat dia tuh kusut banget loh. Dan I don't know apa outcome yang bakal keluar dari ini, aku nggak tahu. Tapi kalau aku sih ngerasanya apa ya, kalau aku sih ngerasanya ya kalian masih akan bareng, tapi ya sampai dia bisa keluar dari sini sih, sampai dia punya ketetapan sih kalau menurutku ya. Kalau menurutku
Oke, so seperti biasa kita lihat video lanjutannya untuk bagaimana kedepannya antara kamu dan orang ini, ya. Kalau memang masih ada lanjutannya, masih ada kedepannya cerita kalian, kita lihat. Oke, so bagaimana cara beli video lanjutannya? Kamu bisa baca komen paling atas di video ini untuk bagaimana cara beli video lanjutannya. Oke, so sekarang kita masuk ke nomor 4. Oke, thank you. Oke guys, sekarang kita lanjut ke nomor 4, wisdom. Oke, kartu terakhir. Dog. Guidance. Air. Breathing deep, entering into life. Exchange of life, bringing energy. Exchange of life. Remembrance, resurfacing of past feeling and emotions. Ooh. 9th house, meditation room, holy sacrifice, higher purpose, guru, father, divine grace, philosophy, wisdom, religious merit, international connections, duty. Oke. Oke, sekilas langsung apa yang aku rasakan adalah orang ini ada di fase akhir awakening, bukan beginning, fase akhir atau pertengahan. Tapi aku sih rasa akhir. Tapi ingat ya, yang kalau aku bilang fase akhir bukan berarti udah bener, dalam artian kita semua pernah pasti mengalami awakening itu berkali-kali, nggak cuma satu kali gitu loh, pasti berkali-kali. So intinya dia lagi di dalam satu fase yang cara mikirnya nih udah mulai bener. Ya, cara mikirnya tuh udah mulai benar. Aduh. Dan aku ngerasa dia sudah mulai bisa melihat jauh lebih clear dibanding tahun-tahun sebelumnya. Atau mungkin dibanding waktu dia sama kamu. Aku ngerasa sih mungkin banyak dari kalian yang lagi nggak bareng sama orang ini. So aku ngelihat orang ini lagi banyak ditambah lagi sekarang PSBB. Seorang ini sekarang lagi ada di masa banyak menyendiri. Menyendiri di sini pilihan, dalam artian memang dia ingin sendiri untuk benar-benar menyerap semua pemikirannya dia. Jadi dia lagi ada masa dinaikkan nih awareness-nya. Apakah dia sudah awaken? Udah. Tapi belum sampai sempurna banget ya, tapi udah gitu, belum sampai gimana banget, belum, tapi udah bisa jauh lebih baik dibanding dulu. So ini masa-masa dia seperti ditanya sama yang di atas, purpose lu ke depan mau apa yang lu inginkan untuk ke depan gitu loh. So sekarang ini dia lagi banyak berpikir tentang apa yang gue inginkan, apa yang hati gue mau gitu loh. Dan 9th house ini bagus banget. Dan aku ngerasa mungkin banyak hal yang dulu dia merasa dia harus lakukan tapi tidak dia lakukan. Entah itu sama kamu atau sama orang lain atau sama hidupnya sendiri, keluarganya. Intinya dia ini lagi banyak merenung tentang hidupnya. So di sini ada guidance. Aku ngerasa ini guidance ini adalah divine guidance. So dia lagi di guide nih sama yang di atas untuk menyelam, untuk memahami arti hidup, memperkenalkan dia tentang siapa dirinya. Jadi kalau ditanya apakah dia lagi goyang, aku sih ngelihatnya udah enggak. Di masa tenang, tapi masih ada hal-hal yang ya gimana sih orang lagi merenung gitu.
Dan aku ngerasa di sini hidup dia tuh lagi switching antara dulu dia seperti apa dan dunia baru dia, dan dia yang kayak orang yang terlahir kembali, rebirth gitu loh. Dan dia sedang diingatkan oleh masa-masa lalu, entah itu baik, entah itu memori baik, entah itu memori yang menyedihkan. Intinya dia lagi diingatkan sama masa-masa lalu. Resurfacing of past feeling and emotions. Mungkin kalau dia pernah merasa menyesal, ada naik, dirasakan sekarang. Ada perasaan sedih, ya naik. Ada perasaan sakit, ya naik. Tapi emosi-emosi yang ada di sini kalau menurutku adalah sehat. Tapi dia sudah nggak kayak kemarin-kemarin. Aku rasa dia kemarin-kemarin lebih kacau. Sekarang ini udah lebih ke masa tenang. Lebih masa, ini bahasanya, lebih masa penerimaan. Kemarin itu masa pergolakan, sekarang masa penerimaan. Aku ngerasa di kartu ini ya, dia kayak lagi dihembuskan kehidupan baru gitu loh. Jadi secara spiritual dia lagi sangat terbangun. Banyak hal-hal yang dia ngerasa, kok gua kayak gini ya dulu, coba dulu gua gak melakukan ini. The Star, ya sih aku bilang dia lagi banyak melihat ke depan, apa purpose-nya dia ke depan. Ini hidup dia secara menyeluruh, bukan cuma cerita tentang kamu. Nah ini Ten of Wands, dia lagi unload all the baggage yang selama ini dia bawa, yang selama ini mempengaruhi hubungan kalian. Dia lagi dinaikin semua baggage-nya untuk apa? Untuk dia selesaikan dan menerima semua masa lalu dia. Tapi aku ngeliat sekarang ini sudah masa penerimaan, sudah bukan masa pergolakan. Dan dia menyadari kalau dia butuh cinta. Mungkin selama ini dia ngerasa dia kurang courage dalam menghadapi hidupnya. Kurang untuk bisa punya faith dalam menghadapi hidupnya. Dan di sini 3 kartu major. So, aku ngerasa di sini juga dia lagi banyak mengingat tentang kamu yang selalu. Dan aku ngelihat di sini, you are the source of strength. Kamu adalah kekuatan buat dia sebenarnya. Dan kalau dia ingat itu dia sedih. Dia sedih banget. Karena dia ngerasa kamulah yang membuat dia kuat. Cinta dia ke kamulah, atau cinta kamu ke dia yang membuat dia selama ini mencoba untuk terus bertahan gitu. Aku ngerasa ini orang-orang yang sebenarnya full of love. Cuman entah, aku nggak tahu apa ada masalah di belakang dia, tapi aku ngelihat orang ini benar-benar cinta loh sama kamu. Dan aku ngerasa dia berharap kalian akan ketemu lagi, dia berharap kalian akan bersatu lagi. Bahkan at some point aku ngerasa dia benar-benar wishing upon the star. Dia benar-benar berdoa, Tuhan kalau memang dia buat aku, satukanlah kami kembali. Dia sampai, aku nggak tahu ya kata-kata yang dia pakai apa, tapi intinya kayak gitu. Intinya dia sampai berdoa sama Tuhan, dia pingin kalau kamu jadi pendamping hidupnya. Saking dia ngerasa dia bukan cuma pingin, dia butuh kamu. Dia ngerasa dia butuh kamu. Dia butuh sosok yang seperti kamu ada dalam hidupnya dia. Dan di sini ada dog. So dog itu melambangkan kesetiaan. So they're very loyal to you until now. They're very loyal. Dan dia baru mulai menyadari pentingnya kamu dalam hidup dia. Segitu pentingnya kamu buat hidup dia. Makanya sampai dia bisa berdoa, Tuhan kalau satukan kami kembali kalau memang dia jodohku. Sampai segitunya. I need her. Misalnya dia cowok ya, I need this person into my life. I need her. I really need her gitu loh. Dan aku ngerasa kamu banyak membuat dia berubah. Dan dia menyadari seberapa kuatnya kamu menghadapi dia yang selama ini banyak sekali beban hidupnya.
banyak sekali baggage-nya, tapi kamu masih tetap ada di situ. Mungkin kemarin-kemarin ya, dia baru menyadari arti pentingnya kamu buat hidup dia sekarang. Begitu kamu udah nggak ada, dia merasa sekali, mungkin nggak langsung ya, tapi semakin lama dia semakin ngerasa berat hidup itu nggak ada kamu gitu loh. Dan yang tadi aku bilang, dok, that this person nggak ada berubahnya perasaan, walaupun sekarang kalian udah nggak bareng dalam waktu yang mungkin cukup lama, tapi orang ini nggak pernah nggak mikirin kamu, nggak pernah hilang rasanya sama kamu. Kayak kamu tuh udah kayak ada anchornya, udah kayak terjaring gitu, udah nancep gitu. Dan aku ngelihat sekarang dia sudah jauh lebih siap untuk bisa sharing hidupnya sama kamu. Yang mungkin tadinya dia mungkin masih rada takut-takut ya. Dan dia mungkin tidak pernah berpikir sampai sedalam ini waktu dia sama kamu dulu. Dan sekarang ini nih kayak dia banyak hal-hal yang dia pikirin lebih dalam dibanding dulu, bahkan mungkin boro-boro dia pikirin kayak enggak lah, nggak kayak gini gitu, kayak mencoba untuk denying gitu loh. Tapi sekarang ini kayak dia memang sudah waktunya dia ada di situ, dan dia lebih wise, jauh lebih wise. Aku nggak tahu apa yang terjadi antara kalian, tapi aku ngerasa dia sekarang mampu melihat kamu seperti kamu mau ngelihat dia. Kamu mau dia ngelihat kamu seperti apa? Dulu kayak kamu tuh udah sampai capek banget, kayak dia nggak ngerti kamu tuh gimana. Sekarang dia ngerti. Sekarang ini dia ngerti. Dulunya mungkin kiramen gue tuh maksudnya gini, kenapa lu kayak gini gitu. Tapi sekarang ini dia ngerti kenapa kamu gini, kenapa kamu gitu. Maksud kamu apa dulu. Nah, inilah kadang gunanya orang tuh untuk pisah dulu masing-masing, karena jadi kita bisa ngeliat segala sesuatu jauh lebih clear sebenarnya. Oke, so akan bagaimana ke depannya kalian, dan bagaimana apapun itu yang keluar dari kartu ya. Tapi ya lebih ke gimana kalian mungkin ke depannya, dia apa yang akan dia lakukan ke kamu. Kita lihat di video lanjutannya yang bisa kamu beli di websiteku, bagaimana cara belinya. Kamu bisa baca komen paling atas di video ini untuk bagaimana cara beli video lanjutannya. Oke, so guys, thank you so much for watching and I'll see you next video. Bye.